Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyajikan materi tentang konsep uji hipotesis. Kami dari kelompok 16 beranggotakan Eva Suzana dan Mira Carmila. Pengertian hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hipo berarti lemah, kurang, atau di bawah. Tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik harus diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif HA atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya atau relevan dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis alternatif atau HA dirumuskan dengan kalimat positif. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dengan statistik. Hipotesis nol dirumuskan dengan kalimat negatif. Nilai hipotesis nol harus menyatakan pasti nilai parameter. B. Jenis-jenis dan contoh hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan sesuatu kejadian antara kedua kelompok. Atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Contohnya, tidak ada hubungan merokok dengan berat badan bayi. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA adalah hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Contoh, ada hubungan merokok dengan berat badan bayi. C. Syarat-syarat uji hipotesis. Yang pertama, sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Yang kedua, varian populasi tau kuadrat diketahui. Yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran banyaknya sampel cukup besar. Biasanya, ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. D. Prosedur uji hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang dipergunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Berikut ini langkah-langkah pengujian hipotesis statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu hipotesis nol atau nihil atau H0. Hipotesis alternatif atau tandingan atau H1 atau HA. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak H0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Keempat, menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Yang kelima, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. E. Kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan dalam uji hipotesis.
Yang pertama, kesalahan tipe 1 atau alfa, yaitu kesalahan menolak H0 padahal sesungguhnya H0 benar. Artinya, menyimpulkan adanya perbedaan padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan tipe 1 adalah alfa atau sering disebut tingkat signifikansi atau significance level. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah sebesar 1 min alfa, yang disebut dengan tingkat kepercayaan atau confidence level. Kedua, kesalahan tipe 2 atau beta, yaitu kesalahan tidak menolak H0 padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya, menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 ini adalah sebesar beta. Peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe kedua adalah sebesar 1 beta dan dikenal sebagai tingkat kekuatan uji atau power of the test. F. Istilah-istilah dalam uji hipotesis. Daerah kritis atau daerah penolakan, yaitu himpunan semua statistik-statistik uji yang menyebabkan hipotesis nol ditolak. Galat jenis 1, yaitu peluang menolak hipotesis nol ketika hipotesis ini sebetulnya benar. Galat jenis 2, yaitu peluang gagal menolak hipotesis nol ketika hipotesis ini sebetulnya tidak benar. Hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol dan tidak memuat persamaan. Hipotesis nol, yaitu hipotesis yang akan diuji dan menyatakan tidak adanya perubahan, pengaruh, ataupun perbedaan. Selanjutnya, nilai kritis merupakan suatu nilai yang menjadi batas antara daerah kritis dan daerah tidak ditolaknya hipotesis nol. Nilai P atau nilai peluang, yaitu besarnya peluang diperoleh nilai statistik sampel yang ekstrim atau yang lebih ekstrim daripada statistik sampel yang dimiliki dengan asumsi bahwa hipotesis nol benar. Tingkat signifikansi atau alfa, yaitu besarnya peluang menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol ini sebetulnya benar. Kemudian uji 2 ekor, uji ekor kanan, uji ekor kiri. Kemudian daerah penerimaan, yaitu nilai dari tes statistik yang menggagalkan untuk penolakan hipotesis nol. Daerah penolakan adalah nilai dari statistik untuk penolakan hipotesis nol. Kekuatan statistik atau 1 beta probabilitas kebenaran pada saat menolak hipotesis nol. Selanjutnya tingkat signifikan test atau alfa, probabilitas kesalahan pada saat menolak hipotesis nol. Derajat kebebasan atau DF atau degree of freedom merupakan ketergantungan banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai kritis. G. Aplikasi uji hipotesis dengan uji Z dan uji T satu sampel. Yang pertama, pengujian perbedaan mean. Menguji beda mean satu sampel. Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui perbedaan mean populasi dengan mean data sampel penelitian. Dengan 2 kategori, bila nilai TO diketahui, maka digunakan uji Z. Bila nilai TO tidak diketahui, maka digunakan uji T. Yang kedua, pengujian perbedaan proporsi. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau menguji perbedaan proporsi populasi dengan proporsi data sampel penelitian. Hipotesisnya dengan kategori two-tail atau one-tail. Dengan keterangan rumus P kecil yang berarti proporsi data sampel penelitian, P besar berarti proporsi data populasi, dan Q yang berarti 1 dikurang
proporsi data populasi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.